Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melihat suami istri bekerja bersama dalam rangka untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal, yang diberkahi oleh Allah, ini merupakan sebuah pemandangan yang Masya Allah ya, pemandangan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di sini bahwa istri itu merupakan pakaian buat suami dan suami itu pun merupakan pakaian buat istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan yang luar biasa dahsyat ya. Bagaimana antara suami dan istri di situ diperumpamakan sebagai pakaian. Sang suami menjadi pakaian buat istri dan sang istri menjadi pakaian buat suami. Kalau seandainya kita mau mencoba untuk mengambil hikmah, banyak sekali hikmah yang bisa diambil ketika orang itu berbicara tentang masalah pakaian. Apalagi kalau dikaitkan dengan suami dan istri. Salah satunya adalah fungsi pakaian itu mampu untuk menutupi aib. Orang terkadang di dalam tubuhnya ada yang cacat, di dalam tubuhnya ada yang tidak elok untuk dilihat, lalu ditutup dengan pakaian. Sehingga dengan pakaian ini dia begitu kelihatan indahnya, begitu kelihatan eloknya. Begitulah peran suami dan istri. Termasuk salah satunya sahabat yang dicintai Allah, ketika ada seorang istri membantu usaha dari suaminya, maka ini termasuk bahagian daripada menjalankan fungsi pakaian. Selama koridor usaha yang dilakukan itu adalah usaha halal, selama koridor usaha yang dilakukan adalah usaha yang bisa mendatangkan keberkahan dan ridho dari Allah, maka insya Allah ini masuk bahagian daripada orang-orang yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan satu hadis, bagaimana ketika seorang suami atau istri bangun di sepertiga malam, lalu suami atau istrinya sholat. Setelah wudhu, sholat. Selesai sholat dari 2 rakaat, dia dekati suami atau istrinya. Dia dekati pasangan hidupnya. Lalu dia berikan cipratan air di wajahnya. Sehingga suaminya itu bangun, atau istrinya itu bangun. Ketika bangun, pasangannya mengingatkan, mari kita melaksanakan qiyamul lail, mari kita sholat malam. Subhanallah, apa yang terjadi? Ketika pasangan ini berhasil untuk sholat malam pada malam hari itu, maka pasangan ini menjadi pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pagi sampai sore hari. Ini bisa dikiaskan ketika seorang suami istri berusaha dengan baik mencari ridha Allah dalam hal ibadah, karena kerja itu ibadah, semuanya saling mendukung, maka ada kemungkinan ini sama dengan yang tadi. Artinya sehari itu pasangan ini akan mendapatkan ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ketika seorang istri membantu suami dengan niat yang baik mencari ridha Allah, Allah akan berikan limpahan karunia dan keberkahan untuk keluarga tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hasanah yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam episode spesial Sabtu ini, kami akan berbagi cerita inspiratif dari sosok-sosok wanita tanah air yang berkiprah di tanah suci. Arab Saudi dengan kedua tanah sucinya, Madinah Al-Munawwaroh dan Mekah Al-Mukarramah, senantiasa menjadi tempat yang dirindukan oleh umat muslim di berbagai belahan dunia, termasuk umat muslim di Indonesia. Setiap tahunnya, tercatat jutaan warga negara Indonesia melakukan safar ke Tanah Suci untuk beribadah haji maupun umroh. Perjalanan ke Tanah Suci kali ini mengenalkan kami pada sosok seorang wanita tangguh, sekaligus sosok istri yang tak pernah berputus asa dalam mendampingi kerja keras sang suami. Ia adalah Anissa Hasibuan. Bersama sang suami, Anissa berjuang keras membangun usaha penyelenggara perjalanan umroh. Bisnis yang mulai dirintisnya sejak tahun 2009 ini bukan tanpa jatuh bangun. Di usia yang masih terbilang muda, Anissa dan Andika membangun bisnis tanpa berbekal pengalaman atau modal yang cukup besar.
Kala itu, tujuannya semata-mata demi terus menyambung hidup. Dulu cikal bakal kita buat adalah bukan karena saya ini tahu dan paham bahwa bisnis travel umroh ini akan booming, akan menjadi apa ya, bisa dibilang menjamur di mana-mana. Saya nggak ada kepikiran seperti itu. Bayangin aja Mbak, umur 21 tahun saya mana ada sih pikiran, hah itu bisnisnya ini ya lumayan tuh prospek gitu. Saya aja nggak ngerti. Yang saya tahu pada saat itu saya untuk bertahan hidup. Di usia 20 tahun, putri sulung dari 4 bersaudara ini harus berjuang menjadi tulang punggung keluarga, menggantikan peran ayahandanya yang telah berpulang ke rahmatullah. Ketika itu, penghasilan sang suami yang hanya bekerja sebagai karyawan sebuah minimarket tidak cukup untuk membiayai pendidikan ketiga adiknya. Anissa yang telah meninggalkan bangku pendidikannya di semester 3 sebuah universitas negeri di Jakarta ini pun memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan bersama sang suami. Dengan hati yang tegar serta pengabdian yang tulus, Anissa pun mulai membuka usaha bermodalkan hasil menjual motor. Walaupun dulu usaha pertama kali itu ya saya jual-jual pulsa elektrik di pinggir-pinggir jalan gitu. Tapi ya itulah Mbak, dengan yang kita ikhlas, Allah tuh akan kasih petunjuk, kasih jalan, mau kemanapun kita melangkah buat mencari rezeki, itu akan ada jalannya sendiri kok. Itu udah memang sudah janjinya Allah seperti itu ya. Kalau kita ikhlas dan tidak mengeluh, jalanin aja, insya Allah deh Mbak, rezeki itu juga akan ngikut dengan sendirinya. Sempat berjalan selama 2 tahun, usaha yang dijalani Anissa pun mengalami jalan buntu. Ia kehilangan ruko tempat ia berjualan lantaran sang pemilik tidak mau meneruskan kerjasama. Kegagalan demi kegagalan tidak membuat sepasang suami istri ini lantas menyerah. Setelah ia menutup tokonya, Anissa yang kala itu belum pernah merasakan berwisata dan naik pesawat, mencoba mewujudkan hayalannya dengan membuka usaha biro perjalanan wisata. Berawal dari biro wisata domestik, dengan melayani paket wisata sekolah, Anissa sangat bersyukur dan menjalaninya dengan penuh semangat. Sampai akhirnya di tahun 2010, ia dan suaminya mulai merambah bidang baru, yakni travel umroh. Kesulitannya karena saya dan Pak Andika ini belum pernah umroh. Jadi gimana kita mau jualan paket umroh gitu kan. Tetapi ya disinilah skillnya saya dituntut supaya menjadi marketing dadakan. Jadi pada saat itu ya pede aja marketing, walaupun dalam hati ya ini sebenarnya jaraknya berapa ya, ini masjid ini di mana gitu, ini bentuknya seperti apa, terus naik apa pesawatnya. Disitulah kita mulai cari ya, belajar pelan-pelan, kita browsing, cuman modal internet paket seadanya gitu, dengan modal ya belajar otodidak lah Mbak. Selama kurang lebih 1 tahun, Anissa memperkenalkan biro travelnya dengan cara menyebarkan brosur dari rumah ke rumah, menelpon satu persatu calon jamaah untuk menawarkan paket umroh yang disediakannya. Sulit sekali bagi keduanya mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Anissa yang ketika itu belum mengenakan hijab menjadi salah satu alasan keraguan para pelanggan. Ujian kembali dihadapi ketika setelah berhasil mendapat kepercayaan sekitar 100 orang jamaah. Perusahaan travelnya mengalami masalah karena ditipu oleh salah seorang rekan dekat Anissa. Tiket keberangkatan yang waktu itu telah di tangan pun raib. Di titik inilah, Anissa dan suaminya mulai kehilangan harapan. Hampir berputus asa, mereka sempat berniat mengakhiri hidup. Nah disitulah kita udah rasanya udahlah kita akhirin aja deh. Toh kita dari awal sampai sekarang usaha kita selalu seperti ini gitu. Di situ Mbak, kita memang ada niat ingin mengakhiri segalanya gitu. Termasuk kita berdua pengen akhirin hidup kita gitu. Tapi di situ juga saya langsung buru-buru istighfar ya. Karena biar gimana juga saya punya anak gitu. Saya punya keluarga, adik-adik saya gitu. Yang notabene mereka adalah, saya ini panutan mereka dan saya tulang punggung mereka semenjak ayah saya meninggal. Subhanallah, Allah memiliki rencana yang lebih baik pada umatnya, sehingga mereka terhindar dari perbuatan yang sangat dilarang olehnya. Dalam beberapa ayat telah disebutkan larangan bagi umat manusia untuk mengakhiri hidupnya sebelum takdir yang telah ditentukan.
Salah satunya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang umatnya berputus asa. Dalam Quran Surah Az-Zumar, Allah berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kejadian penipuan ratusan tiket itu diselamatkan dengan berhutang pada pihak rekan yang lain. Dengan izin Allah, pada tahun 2012, pertama kali bagi Anissa menginjakkan kaki di Tanah Suci bersama 127 orang jamaah travelnya. Ke Tanah Suci pertama kali ya Mbak, menginjakkan ya. Mimpi aja saya belum pernah. Saya mimpi ngeliat Ka'bah aja saya belum pernah. Apalagi pas kemarin kita pertama kali sampai, ini beneran gak ya? Ya Allah bener ya, ternyata memang sampai gitu loh, sampai ke melihat Ka'bah aja kita udah, ya Allah benar-benar apa ya, dan disitulah kita bersyukur banget, kita salah satu dari umatnya Allah yang dipanggil. Rasa syukur dan haru yang luar biasa ia rasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rizki dan rahmatnya kepada hambanya yang tawakal dalam menghadapi ujian, serta tidak berputus asa dalam berikhtiar di jalannya. Kejadian penipuan yang membuatnya putus asa dan nyaris mengakhiri hidup berbalik dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Perlahan jumlah jamaahnya pun terus meningkat tiap tahun. Hingga pada tahun 2014, Anissa telah sukses memberangkatkan tak kurang dari 37.000 jamaah Indonesia ke Tanah Suci. Setelah sukses membesarkan perusahaannya, Anissa tak lantas menyerahkan segala urusan kepada karyawannya. Ia kerap turun langsung mendampingi dan mendengarkan keluhan-keluhan pelanggannya. Baginya, menjalankan komunikasi dan silaturahmi kepada para pelanggan merupakan kunci untuk dapat bertahan di tengah persaingan bisnis travel umroh yang merajalela di tanah air. Layaknya sosok Aisyah radhiyallahu anha, Anissa Hasibuan yang kini genap berusia 28 tahun telah menjelma menjadi sosok seorang istri yang setia mendampingi ikhtiar sang suami, tegar dalam menghadapi ujian dari Sang Pencipta, serta tak berputus asa dalam berjuang di jalannya. Jodoh itu sudah ada yang mengatur dan kita yang memilih gitu ya. Ya saya bersyukur gitu ya. Ternyata tidak salah dari pertama bertemu, memulai hidup bersama sampai saat ini kita membangun bisnis bersama ya. Ini sudah yang terbaik buat hidup saya. Di luar kesibukannya mengelola travel, Anissa juga aktif memberikan santunan berupa beasiswa kepada ribuan siswa berprestasi yang kurang mampu di seluruh Indonesia. Kegiatan amal ini berawal dari pengalaman pahit yang dialami oleh ketiga adiknya dulu tatkala kesulitan mencari biaya pendidikan. Jadi saya pengen jangan sampai yang adik saya rasain ini dirasakan sama anak-anak yang lain gitu. Walaupun saya juga ngasihnya juga belum seberapa, tetapi setidaknya saya sedikit berbuat itu buat mereka tuh ada. Hingga kini ia berharap, berkaca dari masa lalunya bersama sang suami dan ketiga adiknya yang penuh cobaan, ia ingin dapat memberikan manfaat bagi orang lain, bagi saudara sesama umat muslim, serta menjadi motivasi bahwa tak ada yang tidak mungkin selama memiliki niat baik dan menjalani hidup dengan lurus sesuai yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Pemirsa Hasanah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara tentang semangat, maka Islam adalah termasuk agama yang sangat menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk bersemangat dalam beberapa hal dan memerangi apa itu yang namanya putus asa. Tidak ada kamus putus asa di dalam Islam. Walaupun mungkin seorang itu ada keterbatasan, ada kelemahan, tetapi keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan itu tidak boleh menjadi alasan bagi dia untuk berputus asa.
Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan putus asa itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf ya, ayat 87 menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tai'asu mir rauhillah. Jangan pernah kamu putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya itu digabungkan antara tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya itu bukan hanya kepada orang-orang yang mampu dalam segala hal, punya kelebihan ini, punya kelebihan itu. Tidak, rahmat Allah bisa diberikan mungkin kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan. Bahkan dilanjutkan oleh Allah, karena sesungguhnya mereka-mereka yang putus asa terhadap rahmat Allah itu hanya satu. Siapa mereka? Qaumul kafirun, orang-orang kafir. Kufur itu bisa siapa saja, termasuk mereka-mereka yang mungkin putus asa kepada Allah. Mereka termasuk bahagian orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Mungkin Allah berikan keterbatasan pada kita, kita kurang ini, ya, kita mungkin terbatas dalam hal ini. Tetapi bisa jadi Allah berikan yang jauh lebih besar lagi, jauh lebih baik lagi di sisi yang lain. Dan itulah yang harus kita menjadikan, kita harus mampu menjadikan dia sebagai kekuatan kita. Sehingga tidak ada sekali lagi kamus putus asa untuk umat Islam. Bahkan itulah yang dicontohkan oleh Rasul SAW ketika terjadi peperangan Khandaq. Ketika peperangan Khandaq, saat itu musim dingin, musim paceklik yang begitu sulit buat kaum muslimin kala itu, akan tetapi di saat itulah Rasul menunjukkan optimismenya kepada para sahabatnya. Di saat memukul batu yang besar, beliau Rasulullah SAW bersabda, akan ditaklukkan kepada kalian Romawi. Dipukul lagi oleh Nabi dan tidak pecah. Nabi mengatakan akan ditundukkan kepada kalian Persia. Dipukul lagi yang ketiga dan belum pecah, Nabi mengatakan akan ditundukkan kepada kalian Yaman. Masya Allah, berbicara tentang dakwah masuk ke tempat-tempat tersebut, padahal Rasul kala itu dengan para sahabatnya sedang dalam keadaan terpuruk, apalagi kalau bukan semangat yang ada di dalam dada. Semoga dengan tidak adanya rasa putus asa di dalam hati, kita tetap optimis dalam bekerja, maka mudah-mudahan ini yang akan menghantarkan kita menjadi hamba yang sukses dunia dan akhirat. Perjalanan di Tanah Suci berlanjut ke salah satu kota terbesar di Saudi Arabia, yaitu Jeddah. Kota yang menjadi pusat perekonomian ini berkembang dengan sangat dinamis. Sendi-sendi ekonomi bergerak tiap harinya, menghasilkan pendapatan negara yang begitu besar. Daya tarik finansial ini menjadi nilai tersendiri bagi warga negara Indonesia untuk mencari nafkah di kota pelabuhan tersebut. Meski demikian, sesuai dengan syariah Islam yang diberlakukan di negara ini, porsi seorang wanita tidaklah sama dengan pria dalam hal pekerjaan. Rata-rata, setiap wanita warga negara Indonesia yang mendampingi sang suami selama bertugas di Jeddah tidak mudah mencari pekerjaan di berbagai sektor. Namun keterbatasan ini justru dijadikan peluang usaha oleh sebagian besar wanita Indonesia di kota Jeddah. Karena kan kalau di sini perempuan nggak maksudnya terbatas untuk aktivitas di luar kan. Jadi kita harus bisa cari kegiatan yang nggak menjenuhkan. Awalnya sih iseng, tapi akhirnya lama-lama jadi seneng gitu. Salah satunya menjalankan usaha catering seperti yang dilakukan oleh Rita Marlinda Fuad. Di sela-sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, ia mengisi waktu luangnya dengan menyajikan catering makanan Indonesia untuk menu sarapan di kantor tempat sang suami bekerja. Awalnya, dari ketidaksengajaan saat ia membawakan bekal bagi suami, tak disangka rekan-rekan kerjanya justru menyukai makanan sang suami. Kerinduan terhadap cita rasa masakan tanah air seolah terbayarkan dengan mencicipi masakan hasil olahan tangan Rita. Sejak saat itulah, tepatnya di tahun 2012, Rita memulai usaha catering kecil-kecilannya tersebut. Jadi setiap pagi itu suami saya bawa sarapan pagi ke kantor untuk teman-temannya. Dan akhirnya yang tadinya pelanggannya cuma 1, 2, 3, sekarang alhamdulillah udah lebih dari 30 per hari. Tak berhenti di situ. Kini cateringnya telah merambah ke kue-kue serta jajanan pasar khas Nusantara. Padahal awalnya Rita tidak bisa memasak. Kecintaan dan kewajibannya untuk melayani suami justru berbuah berkah. Dengan ketekunan, ia mempelajari resep-resep kue seperti serabi, bolu, lemper, atau jajanan pasar lainnya.
Kini setiap hari, ia disibukkan oleh puluhan pesanan kue dari pelanggan-pelanggan setianya. Tak hanya dari warga negara Indonesia saja, namun juga dari rekan-rekannya warga Saudi. Satu minggu, sehari itu bisa minimal 5 sampai 6 item. Iya, tapi kalau lagi weekend, kayak Kamis, Jumat, itu bisa lebih dari 10. Ia berharap ikhtiarnya ini menjadi amal soleh bagi dirinya serta menjadi berkah bagi keluarganya tanpa mengesampingkan perannya sebagai seorang istri. Pemirsa Hasanah yang dirahmati Allah, Allah merahmati seorang istri yang selalu mendampingi suami tidak hanya saat suaminya bersuka cita. Mulianya seorang istri justru terlihat ketika dia pun setia mendampingi di saat suaminya berduka atau ditimpa kesusahan. Keteduhan jiwa sang istri akan tampak nyata tatkala ia berusaha menghiburnya dan mendorongnya untuk kembali bersemangat. Itulah sebuah pelajaran berharga yang dicontohkan Ummul Mukminin Khadijah yang berusaha menghibur dan menenangkan hati Rasulullah SAW ketika pertama kali menerima wahyu. Perjalanan menelusuri kisah-kisah Aisyah di Tanah Suci masih akan berlanjut di episode Hasanah Spesial Muslimah berikutnya. Dengan sederet kisah mengharukan, sekaligus insya Allah dapat menjadi teladan bagi kita, para Aisyah dan Khadijah di tanah air. Semoga tayangan hari ini memberikan tambahan wawasan Islami bagi Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam episode ini. Akhir kata, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.